Kita supporter hanya bisa memberikan data, hanya bisa memberikan masukan. Fungsi kita supporter. Lalu siapa yang ngambil keputusan? Kalau untuk sepak bola yang lebih maju tadi, ya manajemen. Klub itu untuk dianggap profesional harus punya 5 aspek. Pasti jadi bonek, itu pasti. Orang di akademi Persebaya kalau nggak jadi bonek suruh pulang, ya kan? Pasti kan. Nah itu kan karena dia jadi terbiasa, ya. Jawanya apa namanya? Witing tresno. Witing tresno jalaran sokong gelibet. Nah itu tadi. Atau yang lebih parah lagi, PNS ini akan dibentuk ini malah sebagai apa? Sebagai perpanjangan tangan federasi. Jadi independensinya malah terkebiri. Nah, di penelitian itu klub loyalis yang 14% makin lama makin tipis. Ya, yang ada supporter medsos banyak kan gitu. Kita ada tempat diskusi atau wadah yang lebih positif daripada kita harus di stadion itu kayak marah-marah atau segala macam. Sekarang kita punya wadah yang positif. Kenapa kita nggak sharing bareng-bareng, kita selesaikan bareng-bareng secara supporter, secara dewasa dan secara persaudaraan lah. Kita bagaimana, kenapa harus ada terjadi lagi di Gresik seperti ini? Karena kan sebelumnya kita sudah mengalami kejadian terbesar di Malang, di Kanjuruhan, dan ini kita mengalami kayak teguran lagi gitu. Saya sempat cek ombak. Cek ombak. Apa yang menjadi penyebab dari apa yang terjadi di Gresik? Kebanyakan supporter-supporter ini merasa bahwa tragedi Kanjuruhan itu tidak menjadi maha guru, tidak sebagai guru, karena tidak ada sanksi yang bisa bisa memberatkan mereka, sehingga mereka merasa bahwa jadi mereka berbagai macam warna. Surabaya ada, Jakarta ada, Bandung ada, Malang ada. Jadi kita memang mengumpulkan teman-teman untuk yuk sama-sama dukung timnas gitu. Saat timnas berlaga, kita sama-sama lepas atribut lokal untuk fokus dukung timnas. Aku Sabina, PR dari LIB. Karena LIB ini punya cita-cita untuk memajukan profesionalitas agar liga kita lebih berkelas tinggi, meningkat upgrading. Kita salah satu komponennya adalah tim supporter. Salam satu nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Cangkruan Malam Selasa, edisi Senin 20 November 2023 resmi dibuka. Jadi sambil menunggu narasumber dan teman-teman lainnya, temanya apa tadi? Kedewasaan supporter untuk menuju sepak bola Indonesia yang baik. Jadi ini menarik memang. Nanti ini narasumbernya juga semua orang yang intens dan concern di bidang itu. Jadi kita nanti akan membahas tentang bagaimana ukuran sebuah supporter yang dewasa ataupun tidak itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Salam satu bangsa. Alhamdulillah ini CMS paling molor ya. Belum tahun ya, tapi 1,5 jam molornya. Iya, jadi harusnya tadi memang tetap jalan. Ada Bung Tony bisa handle. Ngapunten juga saya tadi seharian harus di kota sebelah di Gresik terkait dengan kemarin kejadian pasca laga Gresik United saat menjamu sesama pelatwi Delta Sidoarjo. Jadi ini sepertinya rebutan plat ini. Ini dulur-dulur Gresik sama Sidoarjo ini. Tapi alhamdulillah memang ibarat kakak adik, memang kadang kita ini harus harus ketemu untuk sama-sama menunjukkan siapa yang terbaik. Kadang yang ada yang salah satu yang agak kelewatan, tapi alhamdulillah kemarin tuh bukan antar supporter ya, bukan antar supporter. Yang terjadi adalah di internal dulur-dulur Gresik sendiri mungkin tidak adanya ruang untuk sounding kepada manajemennya. Jadi seperti itu muaranya ketika aspirasi itu
tidak ada jalan, jadi agak tersumbat. Oke, alhamdulillah di antara kita hari ini hadir all the way from Jakarta. Ini seorang tokoh senior yang sudah malang melintang di dunia supporter. Beliau ini aslinya fansnya PSMS Medan. Ya, sama-sama hijau ya, Riba Sude. Rap. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Jangan dilihat wajahnya aja kalem ya kan? Tapi sekali beliau ini apa? Iya, Medan keras, Bung. Oke, Bang Budiman, selamat datang di Cangkruan Malam Selasa. Terima kasih, selamat datang. Oke, dulur, malam ini tema kita adalah kedewasaan supporter menuju sepak bola Indonesia. Oke, mungkin ini temanya kurang tepat mungkin ya, karena kayaknya yang dituntut dewasa ini supporter aja ya, supporter doang ya. Padahal semua harus sama-sama belajar untuk dewasa, baik supporter, klubnya, operatornya, federasinya juga harus beranjak dewasa dong. Masa supporter dari dulu dituntut dewasa, yang lainnya juga masih remaja, gimana sih? Oke, masuk ke pembahasan kita kali ini. Mungkin dari sini kita mau denger nih apa yang selama ini Bang Budiman telah narasikan di berbagai kesempatan, bagaimana kita sama-sama belajar untuk membuat sepak bola di Indonesia menjadi lebih baik prestasinya, lebih baik tontonannya, dan kedepannya bisa benar-benar membuat orang ini aman dan nyaman untuk datang ke stadion. Monggo Bang Budiman Delimunte, waktu dan tempat kami sediakan. Langsung hajar, ngomong aja Lai. Ya. Kita pemanasan dulu. Siap. Salam satunya nyali. Wah nih. Sorry, masih belebet nih kan. Pemanasan dulu. Saya ulang ya. Salam satu nyali. Wah nih. Salam satu bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Islam semua atau ada yang lain? Campur. Berarti Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Alhamdulillah ya, kita bisa diskusi nih, Cak Tulus bisa ngobrol-ngobrol malam ini. Walaupun beberapa hari yang lalu kita sempat ketar-ketir juga ya dengan kejadian di sebelah gitu. Karena ada FIFA World Cup, tentunya kita dipantau juga sama FIFA. Kejadian yang di kota yang lain itu kan kita ada 2 tahun atau 3 tahun kita akan dikawal oleh FIFA ya. FIFA sudah buka kantornya di Jakarta, FIFA Jakarta Office di Wisma Mandiri di Jalan Sudirman. Tadi temanya kedewasaan supporter ya untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik, ya, lebih maju. Dari yang saya jalankan beberapa tahun ya, dari 2019 didapuk untuk membantu federasi PSSI. Ada departemen namanya Supporter Development and Fans Engagement, dibikin terlihat seperti FIFA lah kan gitu kan, Supporter Development and Fan Engagement. Berat kali Bung, itu apa? Nah, kan namanya di Indonesia tuh FIFA. Kalau di Indonesia ngomong-ngomong, kan, Bang Budiman mau minum apa ini? Bir enggak ada di sini kita. Oh, luar biasa. Kopi bir, ya. Nggak ada coffee bean ya gitu. Ada kopi bir. Air teh tawar aja, teh tawar. Tawar. Aku kopi. Ya, kopi hitam. Jadi oke, lanjut Bu. Kalau di
Indonesia namanya kan pemberdayaan supporter dan fan engagement gitu. Fan engagement. Sebenarnya bicara tadi fungsi ya. Jadi agak sedikit teori gitu ya, teman-teman. Jadi komunitas itu secara teori itu dia ada dibagi 3. Kalau kita ini community by interest, berdasarkan minat ya. Kalau nggak ada yang suka sepak bola, sebaiknya pulang aja gitu ya, karena kita interest kita sama di sini, kita kumpul di sini karena sepak bola. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Lamongan ya, macam-macam. Tapi komunitas itu satu karena interest, karena sepak bola. Jadi kita berkumpul. Ya, paling sering kita kumpul di stadion tuh. Karena apa? Sepak bola. Nah, yang kedua itu community based function. Nah, itu yang nanti kita bahas ya kan, soal kedewasaan supporter. Community based on function itu berdasarkan fungsinya. Fungsi kita apa? Supporter. Support, mendukung. Siapa yang didukung? Apa yang didukung? Klub kebanggaan kita atau tim nasional kita kan. Sudah pasti kan. Jadi kalau nggak ada, maaf nih, tolong dikoreksi, kalau nggak ada Persebaya tidak ada pendukungnya kan. Saya nggak bilang bonek, tanpa Persebaya mungkin kan bonek tetap bisa ada ya. Tapi komunitas yang mendukung Persebaya ya bubar saja kalau nggak ada Persebayanya. Itu community by function ya. Nanti kita lanjut lagi fungsi-fungsi yang lain. Kemudian yang ketiga itu namanya community based on location, komunitas berdasarkan wilayahnya. Tadi siapa itu ya? Ketua RT. Wah, ternyata tadi ketua RT-nya Cak Hasan. Nah, itu kan based on lokasi. Karena lokasinya sama-sama di RT itu, atau lokasinya di Sambisari. Jadi mereka jadi komunitas karena tempatnya. Nah, kita bicara 2 berarti. Based on interest dan based on function. Karena kita sudah pasti ini semuanya supporter. Nah, kita bicara fungsi. Fungsi kita ya, kalau di federasi kemarin itu makanya pemberdayaan supporter. Pemberdayaan supporter ini agar ya silaturahmi kita yang sebenarnya teman-teman ini sudah lakukan. PSSI cuma, federasi waktu itu cuma memformulasikannya menjadi hal yang tertulis gitu ya. Kalau istilah kerennya kan dikodifikasi, dibukukan gitu. Contohnya apa? Contohnya ya kumpul ini yang tiap Selasa. Ini kan tidak di stadion. Tiap Senin. Ya, tiap Senin kan malam Selasa. Tidak, awalnya kan kita ketemunya di stadion, tidak saling kenal, kemudian jadi kenal, jadi members, ya, berkumpul 2, 3, 4, yang tadinya fans 1, 2, 3, kemudian ada yang ikut jadi komunitas supporter lebih banyak. Ternyata kegiatan supporter tidak hanya di stadion, makanya community development, pemberdayaan supporter development. Karena FIFA kalau lihat fungsinya hanya mengatur kegiatan di sekitar stadion yang disebut law of the game. Kan yang diawasi aturan mainnya, regulasi hanya 2 kali 45 menit dan setelahnya. Begitu selesai sudah tidak ada sebenarnya tanggung jawabnya FIFA, atau kalau di sini tanggung jawabnya federasi, Cak, gitu. Tidak ada lagi tanggung jawab klub. Kalau bicara law of the game. Nah, tapi karena tadi bicara fungsi bukan hanya interest, ya. Kita berkumpul di sini Senin malam. Mungkin selalu ada kegiatan-kegiatan ya yang diinisiasi klub maupun yang diinisiasi supporter. Misalnya wah, yang saya tahu kan keren-keren nih bonek ya kan, punya data penampilan pemain selama 1 musim. Kayaknya pasti ada. Luar biasa kecintaannya. Kemudian dikasih data statistiknya, penjaga gawangnya seperti apa, itu pasti ada. Ya, luar biasa. Yang tadinya hanya nonton kemudian bisa memberikan kontribusi ke klub, data yang objektif,
Nggak ada kan keinginan si A harus ini apa, tapi berdasarkan datanya ya Cak Tulus ya. Kemudian disampaikan ke manajemen yang kemudian, nah baru kita bicara fungsi. Kita supporter hanya bisa memberikan data, hanya bisa memberikan masukan. Fungsi kita supporter. Lalu siapa yang ngambil keputusan? Kalau untuk sepak bola yang lebih maju tadi, ya manajemen yang memutuskan. Kenapa? Kantongku ada berapa duitnya gitu kan. Mana yang bisa karena di sini udah bicara lagi soal ya, saya masuk ke 5 aspek. Kalau klub itu harus punya, mungkin sudah sering disampaikan gitu. Klub itu untuk dianggap profesional harus punya 5 aspek. 1 aspek hukum, harus berbadan hukum di Indonesia. Ya, persyaratannya harus, kalau Liga 1 harus perseroan terbatas, nggak bisa yayasan, nggak bisa CV. Ya. Kedua, ya ada aspek finance. Ya, kalau di Eropa ada salary cap, ada macam-macam gitu. Nah, di sini federasi operator juga ada, gitu kan. Ada formulasinya. Liga 2 itu minimal harus sekian. Kemarin yang Sarasehan sepak bola Surabaya kan, ada itu. Minimal Liga 2 itu sekian sampai sekian gitu. Ya kan, kalau lebih boleh, tapi kalau kurang jangan, karena kalau kurang berarti gaji pemain akan jadi turun gitu. Kalau Liga 1 harus sekian sampai sekian gitu. Ya. Nah, itu aspek finance, dan klub harus mampu gitu kan. Kalau enggak pemiliknya ya ganti aja kan gitu kan. Ya kan, kalau enggak mampu ya harus tahu diri kan gitu. Tapi ada batasnya. Ya, batas ini untuk supaya persaingan ini kompetitif, jangan yang satu terlalu ini Cak ya, terlalu tinggi ya, sementara yang peringkat ininya terlalu. Nah, jadi ada batas, ada aturannya kok. Gaji pemain itu harus berapa minimal gitu. Macam naik taksi Bang ya, batas atas, batas begitu bawah, ya. Sama naik pesawat. Naik pesawat juga. Nah, ada ya. low fare, ada high-nya High gitu. fare, okay. Supaya kompetitif. Aspek yang ketiga tadi hukum, finance, sama yang ketiga infrastruktur. Nah, ya sebagai supporter kalian boleh menekan klub untuk itu tadi. Kalau kita sama-sama tahu kan enak. Fungsinya klub apa? Infrastruktur. Punya lapangan latihan nggak? Kalau nggak punya milik sendiri, ya nyewa. Nyewanya berapa? Aturan mainnya ada. Harus disewa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu ada nilainya A, B segala macam kan. Atau penunjang lainnya misalnya punya bus nggak gitu. Kalau nggak punya ya sewa atau apa kan gitu kan. Ya. Kalian boleh gitu sebagai namanya supporter menyaingin klubnya ya kan. Nah, jadi kita main hal yang memang aturannya kalau mengaku klub profesional ya itu bisa ditekan, dilakukan. Faktanya kayak gini. Tadi sudah hukum, sudah finance, sudah infrastruktur. Kemudian ini Persebaya sih keren lah ya kan. Yang keempat ini aspek sporting. Ada Hernando kemarin berangkat ke Belgia. Siapa namanya nomor 7? Saya lupa namanya. Wah iya, kalau kalian pasti hafal. Saya pura-pura lupa aja kan. Ya kan? Itu kan aspek sporting, ya kan? Liganya yang di internal kan jalan alhamdulillah gitu. Itu aspek sporting. Jadi Persebaya itu ikut U16, U18, U20. Nah, itu youth, aspek sporting, supaya kalau dari aspek sporting pemain itu tidak selalu ambil dari luar. Kan kecintaan dia dari remaja sudah sangat kuat ke klubnya. Kemudian di situ lari ke aspek finance, bisa diatur. Ya. Saya buka sedikit nih. Ya, di kontrak itu detail. Harusnya ya. Kontrak misalnya kalau Marcelino itu main berapa kali, gajinya nanti tahun depan harus naik sekian. Kalau dia dipakai tim nasional, gajinya harus naik sekian. Standarnya ada. Mungkin ada yang tahu tapi enggak, rumit juga fungsi sebagai manajemen. Kalau dia enggak nentuin itu, federasi operator akan tegur gitu. Ya, Cak Tulus ada di manajemen kan gitu, itu akan ditegur gitu. Kok enggak menjalankan fungsinya? Tadi ya, community based on function gitu. Nah, yang terakhir tadi hukum, finance, infrastruktur, sporting. Nah,
ini juga yang penting, aspek personil. Aspek personil, ya. Dulu itu media officer klub Indonesia jarang yang punya, saya tulis tahun 2008 gitu kan. Nah, begitu lolos ke AFC, di bench itu harus ada media officer. Sibuklah klub-klub ISL atau apa mentraining, membuat pegawai yang punya kualifikasi sebagai media officer. Ada standarnya juga dari AFC, dari FIFA gitu. Disekolahkan lah, ya. Nasional dulu lolos AFF, kemudian dapat sertifikat AFC gitu. Ada sertifikatnya. Itu aspek personil. Nah, untuk supporter apa? Ini, nah balik saya ke PSSI yang selalu saya terus upayakan, ya kan? Waktu di PSSI maupun sekarang di LIB itu harus ada di klub. Alhamdulillah di Persebaya ada, keren. Namanya supporter liaison officer atau fan engagement officer. Itu ada di Inggris yang mereka dengan aturan FSA-nya, Football Spectator Association-nya ada. Kalau di sini namanya apa ya? Kayaknya PNSSI gitu kan. Sama kan? Oke, nanti jadi, itu kita nah, itu nanti kita kuliti lagi. Nah, saya itu. cuma bilang, Ya, orang ya. bilang ini FSA ini apa? Loh, sudah punya loh Indonesia namanya PNSSI. Kan sebenarnya asosiasi supporter. Ya enggak? Kalau di sana emang kerennya Football Spectator Association kan gitu kan di Inggris. Lah di sini apa? Apa namanya kalau biar kenal, ini Sabina PR dan Creative Development-nya LIB. Kalau namanya Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, mirip dong sama football. Betul nggak ya? Bahasa Inggris dia lebih bagus dari saya. Yang muda-muda sekarang keren-keren soalnya kan gitu. Nah, berarti federasi memperhatikan ya, mendorong agar ada PNSSI. Jadi siapa bilang federasi tidak memperhatikan? Ya kalau federasi, kemudian ada sekarang bukan hanya departemen, sampai dibentuk namanya komite ad hoc supporter. Luar biasa. Coba dicek, ada nggak komite ad hoc atau komite supporter di Malaysia gitu? Saya nggak tahu. Kalian boleh cek, ada nggak? Gitu. Ada nggak di Malaysia PNSSI atau Asosiasi Supporter Malaysia? Ada nggak gitu? Singapura, Thailand, ada nggak gitu? Kalau ada, tolong saya dikasih tahu. Saya mau belajar juga gitu. Biar saya nggak jauh-jauh belajar tentang FSA di Inggris atau belajar tentang fan engagement di Bundesliga Jerman. Tapi ya saya senang juga kalau dikirim PSSI sama LIB, kita berangkat ke sana kan agak jauh ya Sab ya. Lumayan kan Inggris, Jerman. Ya. Di Asia kalau ada, kita belajar aja dari yang dekat gitu. Ya, jadi kalau bicara tadi supporter, ya saya balik nih kan tadi, kok supporter aja yang dewasa? Artinya teman-teman, mungkin nggak terasa buat kalian bahwa federasi juga sudah dewasa. Urusan yang dekat aja lah, fungsi yang ngurusin supporter. Berarti federasi sudah semakin maju. Sudah punya departemen pemberdayaan supporter, sudah punya komite ad hoc supporter. Saya nggak bicara yang lain-lain, bahwa federasi sudah maju Pul, jangan dicela terus gitu loh. Sudah ada langkah yang signifikan teman-teman. Mungkin baru sampai di tataran pimpinan supporter, belum nyampai ke grassroots. Itu betul, Cak Tulus, itu betul teman-teman. Karena kemampuan federasi ya dengan sumber daya yang terbatas baru bisa sampai ke ya pimpinan tribun, capo atau apa kan gitu kan. Kalau ke grassroots ya mungkin ya bukan mungkin ya. Saya bilang harus klub atau asprop. Kan ada 34 asprop, mungkin sekarang 38 asprop. Jadi tanggung jawab asprop dong untuk mensosialisasikan ini ke supporter ya, ke anggota yang lebih tadi kan fungsi. Bicara lagi community based on location. Berarti kalau di Jawa Timur tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya Asprop Jawa Timur. Kalau di Surabaya tanggung jawabnya siapa? Ya Askot Surabaya. Kalau di klub tanggungnya jawab siapa? Ya manajemen klub Persebaya. Jangan semua dilempar federasi, operator gitu loh, Cak. Ya, kan kemampuannya terbatas di jumlahnya kan, jarak segala macam. Nah, bicara nanti kedewasaan supporter berarti federasi sudah
melakukan, kita nggak jauh-jauh, kita bicara tentang supporter. Wasit saya nggak mau bicarain lah, kita bicara supporter aja kan, biar nanti komite wasit aja yang datang kan gitu kan. Nanti saya salah lagi kan menyampaikan yang saya punya kemampuan atau pengetahuan yang terbatas tentang itu. Ya Cak, kedewasaan tadi supporter dituntut dewasa, federasi sudah lakukan, tapi ya jaraknya kalau menurut saya selama saya 4 tahun itu jauh. Federasi di pusat, klub dengan ada Cak Tulus ini sudah luar biasa kan, sama seperti adanya SLO di Bundesliga. Jadi 18 klub Bundesliga itu semuanya wajib punya supporter license officer dari 2018 teman-teman. Ada ya aspek personil tadi ya, employee dari klub yang menghandle, yang menangani supporter, bukan hanya urusan tiket tapi juga kegiatan-kegiatan seperti ini. Mereka ada ya, kalau di Inggris supporter license officernya malah di Manchester United, maaf ya penggemar Arsenal atau Liverpool kan gitu, sorry saya membacanya pas Manchester aja nih kan gitu kan, itu sampai 5 supporter license officernya. Di Persebaya mungkin 2 aja kali ya, nggak sampai 5. Jadi urusan yang difabel ada supporter license officernya, yang difabel, yang usianya 60 tahun ke atas ada supporter license officer yang ngurusinnya. Luar biasa kan. Kita harapkan nanti suatu waktu seperti, saya mau nyontoh Malaysia, bukan malu, nggak ada kan gitu. Mau nyontoh Korea apa ada ya, makanya terpaksa saya nyontohnya Inggris gitu loh, biar dikirim ke Inggris saya belajarnya kan itu. Itu loh Cak Tulus, terkait tadi fungsi, berarti federasi menjalankan fungsi mungkin ya belum optimal, terus dikawal kan ada PNSSI, jadi mitranya federasi. Jadi kalau di level federasi bukan bonek nih yang mengawasi, namanya harusnya PNSSI full yang mengawasi kalau ada. Tapi ya kan udah belajar kita tadi dari sebelah, kalau ada yang mau disampaikan ya nggak harus demo dong. Tadi kalau ada data tadi seperti yang kalian data pemain atau data mainnya main banyak kan di bonek ini, S1, S2, S3 yang pintar banyak kan itu kan, pasti saya yakin ya, mulai dari SD, SMP tetap cinta Persebaya, SMA lulus kuliah, S1, S2 nggak lekang kan, kalian yang bikin ini kan, yang bikin apa namanya statement ya kan, Persebaya selamanya, FIFA World Cup sementara kan gitu kan. Begitu ya, benar. Begitu jadi supporter jadi bonek kan selamanya, mau S2, S3, profesor ya kan tetap. Nah kenapa enggak mereka diajak untuk memberikan ya diskusinya, kan akan lebih enak kalau dikasih data, dikasih kayak gitu ke federasi. Jadi kita adu data full ya, yang supporter timnas ini kan kita kasih data bahwa supporter kasih koreo tuh kayak gini niatnya kayak gini, kasih data. Contohnya ini pernah terjadi kayak ini, biayanya kayak gini, biayanya kayak gini. Ya kan enak ngasih datanya. Bukan ngotot-ngototan pada saat itu, tapi saya pernah melakukan ini dengan kayak gini, saya pernah melakukan ini kayak gini. Kan data. Ini loh gambarnya, ini gambarnya, ambil videonya. Ambil berita yang diambil dari luar, kekaguman mereka terhadap supporter-supporter Indonesia kalau lagi bikin koreo. Itu data yang bisa kita sodorkan baik ke federasi maupun ke yang lain. Dari fungsi kita sebagai supporter, upaya kita untuk perbaikan sesuai dengan tadi ya, kita bicara harmonisasi sesuai kapasitas kita. Nggak usah kita ributin wasit misalnya, agak senggol dikit lah gitu, wasit gitu kan, senggol dikit, kasih data aja bahwa kayak gini, coba dicek berapa wasit itu yang S1, ada nggak, kalian tahu nggak? Berapa wasit yang S1? Ada nggak yang tahu? Tolong kasih tahu saya. Dari 18 klub atau 28 klub 28 wasit itu ada yang tahu nggak berapa yang S1? Berapa yang SMA? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Kenapa nggak dibuat datanya? Ada yang tahu nggak? Bisa diminta nggak IQ mereka berapa? SQ mereka berapa? Jadi kita bicara ilmiah. Wajar wasit ini SQ-nya kalau diukur sekian, IQ-nya sekian. Kami minta IPUL. Ya, bukan Capo IPUL, tapi IPUL ini yang jadi IQ-nya bagus, EQ-nya bagus. Dia aja dikursusin wasit. Dia pasti nggak bela ini, nggak bela ini. Kan itu tadi gitu. Orang dia ini kok
supporter timnas, begitu Persebaya lawan klub yang lain kan dia nggak bisa, orang supporter timnas kan gitu kan. Nah itu kan wasit nih dari Bandung pasti belet, ya kan? Kenapa nggak ada ukuran wasit seperti itu yang kemudian kita sampaikan? Jadi wasit bukan hanya fisik, belum kan yang kayak gitu kan? Kenapa kita cuma riset pemainnya saja? Karena kita cinta sama Persebaya. Kalau itu nggak disuruh dah. Kalau memang kita mau majukan sepak bola wasit, kita nggak usah bilang ini, kita kasih risetnya. 18 wasit itu S1-nya cuma 2 misalnya. Kalau lari, ya, lari, koreksi saya, lari kan bisa dilatih lagi. Tapi IQ bisa nggak ditambahin lagi? Ada nggak? Bisa nggak ditambahin lagi kan gitu? Terus SQ kan ada SQ, ada EQ soal emosi, soal itu bisa nggak? Kalau dia sudah bagus, jadi wasitnya kan keren. Kalau saya bilang kenapa nggak supporter jadi wasit? Bisa. Kenapa nggak? Nah jadi kan ada piramid teman-teman. Kita kalau melangkah lagi, ada piramid. Tadi kan kita bicara aspek supporting pemain. Ada 500 pemain daftar ya di akademi Persebaya, 500. Memangnya 500-nya jadi pemain Persebaya? Enggak mungkin, paling cuma 30. Enggak mungkin. Dari 500 naik ke level berikutnya jadi berapa? Jadi berapa? Kenapa enggak dari yang 500, sudah pasti 500 itu tadi pasti jadi bonek, itu pasti. Orang dia di akademi Persebaya kalau nggak jadi bonek suruh pulang, ya kan? Pasti kan. Nah itu kan karena dia jadi terbiasa, ya. Jawanya apa namanya? Witing tresno. Witing tresno jalaran sokong gelibet. Nah itu tadi. Karena seringnya terus dia suruh Persebaya, ya pastinya dia setahun, 2 tahun, 3 tahun tadinya nggak cinta ya jadi cinta kan gitu kan? Jadi penggemar Persebaya. Ya, kenapa nggak kalian usulkan? Kalau saya ngusulkan kan repot. Kenapa nggak kalian bikin polling, bikin ini, diusulkan bahwa pemain ini kalau level kayak gini udah nggak nyampe Liga 3 itu kan 23 tahun ke bawah. Kalau Liga setelah 23 dia nggak bisa nembus Liga 2 atau Liga 1, kenapa nggak jadi wasit kalau intelijensinya bagus gitu? Coba cek dari 18 wasit Liga 1 atau 28 wasit Liga 2, berapa yang pernah jadi pemain klub Liga 2? Ada nggak? Kenapa semua pemain harus disuruh jadi pelatih, harus jadi pengurus? Kenapa nggak mereka yang jadi wasit? Karena kan fisiknya bagus, pengetahuan sepak bolanya dari awal bagus, kan piramid. Dari 500 paling 30 gitu. Mungkin federasi pun kalau saya lihat di sebelah, ini nggak kepikir nih. Tapi kalau saya nyenggol, lurus aja supporter katanya gitu kan. Tapi kalau kalian, saya ini kayak bujuk-bujuk supaya ini kan gitu, manas-manasin. Tapi iya, kalau kalian yang melakukan itu lebih didengar daripada saya yang menyampaikan ini secara ilmiah di federasi. Kenapa nggak dibuat kajian seperti itu supaya wasitnya sesuai dengan yang kita harapkan? Kalau sekarang butuh 5 tahun lagi, nggak apa-apa. Kalau dari sekarang kita minta supaya 5 tahun mendatang ya pemain yang U20 nggak masuk Persebaya atau klub yang lain, ya sudah kamu nggak usah jadi pemain aja, jadi wasit aja, nggak ada yang mau. Ya, coba dicek dari 100 atau dari 10, mungkin 1 yang mau kan, maunya jadi pelatih atau tetap mau jadi pemain, nggak apa-apa lah aku Liga 3 aja gitu. Padahal kita bicara harmonisasi, football in harmony, supporter ada, pesepak bola ada, tapi kalau wasitnya, kalau kita bicara bukan talenta yang bagus, kan akhirnya timpang juga, kalian juga yang marah-marah nanti kan gitu kan. Dan ini gitu. Nah, nggak ada yang berpikir bahwa wasit juga harus talenta yang bagus gitu. Tapi kalau kita lihat wasit di Italia, oh, keren kan, doktor katanya gitu kan, dosen kan gitu wasit-wasitnya kan, keren-keren. Nah maksud saya tadi, kenapa nggak dicek dulu IQ-nya, intelijensianya, pendidikannya gitu? Kenapa nggak itu dulu syaratnya? Kalau fisik, kalau saya, mungkin saya salah, tapi kalau dia mantan pemain, ya akademi, fisiknya kan lebih gampang dilatih, ya. Karena udah terbiasa dari kecil kan gitu. Itu dulu kali ya. Nanti kebanyakan pusing kita ngobrol yang lain dulu. Itu tadi soal
fungsi-fungsi tadi masing-masing dengan tanggung jawabnya gitu teman-teman. Oke, terima kasih Bang Budiman penjelasannya yang cukup panjang dan lebar. Oke, langsung mungkin saya bisa menanggapi. Kalau di Surabaya sendiri, kalau ini sudah banyak nih, kalau ketika kita mau melawan siapa itu selain teman-teman yang statistik itu ada pojok stats, ada stats rawon segala macam, itu selain rawon ya, itu rawon stats itu biasanya basic itu pasti head to head pertemuan antara kita dengan tim yang oponennya, terus kemudian pemain yang pernah membela kedua tim itu segala macam. Nah yang akhir-akhir ini anak-anak juga sering bikin tentang wasit A katakanlah, ketika lawan Perseba ini berapa kali dia pernah memberikan kartu kuning, berapa kali dia pernah memberikan kartu merah, dan kartu merah dan kartu kuning itu berdasarkan dari kefairannya itu sampai seberapa tinggi. Itu jadi ketika teman-teman ini sampai bisa melihat ketika next match kita melawan siapa dan dipimpin oleh wasit siapa, kita sudah ini dia nih. Jadi kita sudah ini dulu, soalnya track record wasit tersebut ketika memimpin laga Persebaya ini tidak bagus. Dalam artian tidak bagusnya ini banyak merugikan Persebaya, even ketika kita menjadi tuan rumah, kadang wasit tersebut juga tidak bagus di mata kita. Sampai kita tuh pernah ada ide untuk memberikan wasit-wasit tersebut sebuah award. Itu anak-anak itu sempat sepakat untuk namanya Oleh Hadi Award. Oleh Hadi Award itu untuk the most valuable referee menurut Bonek. Tapi untuk sampai saat ini belum terrealisasi. Nah, kemudian ini Bung, siapa yang paling bertanggung jawab untuk menghasilkan, memproduksi wasit-wasit yang qualify untuk memimpin liga di Indonesia? Kalau tadi itu kan ide itu adalah ide bottoms up ya, dari bawah, dari supporter untuk memberikan kualifikasi tertentu untuk persyaratan menjadi seorang wasit. Tapi siapakah yang paling bertanggung jawab untuk menghasilkan wasit-wasit tersebut? Federasikah atau siapa? Oke, kita bicara function kan tadi. Ya, functionnya. Kalau dari atas sudah jelas bahwa wasit itu under law of the game ya, under federasi. Ya kalau di dunia berarti World Cup kemarin kan yang menugaskan FIFA. Kita bicara bottom up karena saya menasbihkan diri saya sebagai supporter gitu. Sekarang saya coba bermain peran kalau saya di federasi kan gitu kan. Karena kan bukan saya juga yang ngambil keputusan, tapi kan kita bisa bermain peran andai ditopang dengan pengetahuan dan pengalaman. Jadi wasit itu tanggung jawabnya federasi sudah pasti, yang melakukan pelatihan, seleksi, ya persyaratan, memberikan gajinya luar biasa. Ya wasit gajinya luar biasa. Nah, kita tidak bicara 5 tahun, 10 tahun ke belakang, ya kan? Saya bicara sekarang. Kenapa saya tadi bicara bottom up? Supaya ada wasit-wasit yang baru. Karena wasit-wasit yang lama, ya sudah tahu. Dan ada ceritanya lagi, ada kuantitasnya transaksional. juga cuma segitu-segitu aja. Nah, wasitnya pun nggak banyak. Jadi, ya kan? Kemudian untuk jadi wasit, ya saya aja ya masih memilih jadi supporter daripada jadi wasit kan. Karena wasit ini ngeri-ngeri sedap kan gitu kan. Ya jadi wasit kan ngeri-ngeri sedap. Ya posisinya, ya belum jadi pekerjaan yang ya kita harus tempatkan bahwa jadi wasit itu pekerjaan yang sangat mulia gitu. Gimana caranya supaya tadi ya saya kasih ilustrasi dari 500 pemain naik piramidanya ya cuma 30 yang jadi pemain Persebaya, sisanya itu ke bawah dari 400 sekian itu maunya jadi pelatih, maunya di manajemen dan maunya jadi supporter. Coba tanya 500 itu ada nggak yang mau jadi wasit? Mungkin 1 atau 2. Berarti kan bukan pekerjaan yang sekarang ini. Nah ini gimana kan gitu kan? Nah berarti kan kalau federasi mau rekrut yang baru, gimana?
Nah, federasi berarti kita dukung dengan tadi itu kan, ya, dengan survei atau bukan soal wasit yang sudah ada, Cak Tulus, tapi bagaimana membuat, ya, kalau kita sama-sama memuliakan wasit, saya malah nggak usah kita teror wasitnya, kita muliakan bahwa wasit itu adalah pekerjaan yang mulia. Jadi kalau wasit bertindak adil masuk surga, kan gitu kan? Berarti kalau nggak adil kan neraka kan gitu kan? Tapi kita nggak ngomongin nerakanya curang lo, ini apa? Nggak, tapi kita bilang bahwa kalau wasit, ya, sudah melakukan pekerjaan dengan baik, loh surga loh, kan adil dia berarti kan. Kalau dia ada miss sedikit, ya namanya manusia, yang sempurna kan hanya Tuhan. Tapi dia sudah berusaha. Nah, ya kalau kita ngobrol sama wasit itu apa gitu kan, makanya wasitnya akhirnya yang ada yang tambeng, yang kuat mental jadinya, yang diteror nggak apa-apa gitu kan. Kita lupa nih, ya, kita mau wasitnya bagus terus kita teror, akhirnya nggak ada nggak wasit yang baru? Kan belum banyak gitu loh. Bung, itu tadi belum menjawab pertanyaan, siapa yang paling bertanggung jawab melahirkan? Kalau itunya kan sudah pasti tadi kan federasi. Okay. Tapi kan masalahnya tadi source-nya itu yang kita belum dapat source yang terbaik gitu. Akhirnya yang ada wasit itu, kalau wasit FIFA, ya, tiap tahun itu diuji. Tiap tahun kan diuji. Tahun ini bisa lulus, tahun depan bisa nggak lulus. Kayak kemarin yang diuji kan berapa nggak lolos itu. Nah, berarti kan ada tahapannya. Bagaimana kita bukan hanya pesepak bola yang banyak, tapi wasit, ya, yang C1-nya dari bawahnya. Saya lupa tuh C1 2 3 atau C3 2 1 kalau wasit jenjangnya, ya kan. Itu dari bawah sudah banyak, ya, dengan kemampuan yang seperti kita harapkan tadi. Nah, kalau saya sih bilangnya, ya kan, yang paling bagus jadi wasit itu ya pesepak bola yang muda sama supporter. Kan hati nuraninya kan nggak enak kalau naik jadi supporter, jadi wasit C1 atau tertinggi terus apa, ya nggak enak loh. Aku kalau supporter, kalau wasitnya curang, aku yang marah-marah duluan, kalau jadi wasit aku nggak enak juga kan gitu kan. Aku harus objektif gitu kan. Objektif. Kalau saya terbiasa netral itu agak susah. Biarlah grup band saja gitu. Jadi objektif. Karena objektif itu ya tadi, ya kan, objektif itu dia harus bisa berdasarkan law of the game atau regulasi, dia objektif. Kalau ada salah tadi, ya, Pierluigi Collina aja pernah salah kan gitu kan. Tapi kan kita bisa ukur salahnya berapa banyak gitu kan. Wasit tadi kalau Persebaya lagi lawan mana gitu, ini nggak netral, ya nggak apa-apalah nggak netral, yang penting dia objektif kan gitu kan. Agak-agak miring ke sana sedikit nggak apa-apa, kalau banyak ya kurang ajar kan, tinggal gitu. Susah untuk cari yang netral, entah karena dia itu tinggal di kota itu, atau ya kalau saya misalnya ada pemain yang favorit saya, pasti akan ada agak membela sedikit kan gitu, jangan banyak. Itu tadi yang dibilang objektif tadi. Ada unsur-unsur lagi di jalan kesenggol sama pemain, kesel terus ngambil keputusan, karena kan fluktuatif, emosi itu fluktuatif, wasit kan fluktuatif, lari, capek apa segala macam. Oleh karena itulah tadi saya bilang dicek juga intelijensinya, SQ-nya, EQ-nya tadi. Karena itu tadi kesenggol sama Cak Tulus, saya main kesel, ampun Cak Tulus, ntar kalau ini tak kasih kartu kuning, bisa loh. Ya, orang kita aja kalau di jalan kesenggol orang terus lagi biasa aja, ya, tapi kalau abis tadi diputusin pasar kan, apa lu? Wah, ada beda kan, abis diputusin pacar naik ini kan, ya kan beda kan. Ya manusia ada tidak hanya IQ, SQ dan EQ-nya itu. Jadi kalau tanggung jawab sudah pasti federasi. Tinggal walaupun bukan tanggung jawab kita mendorong agar source-nya jadi lebih baik, karena sekarang ini wasitnya kan terbatas yang lolos kemarin, Cak. Ya, kan kalian udah baca beritanya ya. Menurut data berapa wasit kita dengan lulus cuma 18 dari 18. 200 gitu yang dari tes. 200 ya. Yang sama instruktur Jepang itu kan. Oke, Dulur, ini sebelum menginjak ke pokok bahasan selanjutnya, ini karena temanya sangat lebar. Dari pemaparan Bang Budiman dari Munti tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikritisi. Monggo, waktu dan tempat kami
sediakan sebelum kita 1 kali 24 jam lapor Iya, RT. lapor Pak RT sebelum kita lanjutkan ke tema selanjutnya. Oh ya, di antara kita ini sudah ada hadir juga Bendara Umum PNSI. Nanti kita kuliti juga beliaunya mumpung ada di sini, Mbak Lestari atau akrab dipanggil Mbak Tari. Beliau bendara umumnya PNSSI Pusat, dan di sebelahnya beliau adalah Mbak Mbak Sabina juga. Oh ya, for your information, Mbak Sabina juga atlet wusu. Aman saya kalau. Iya, wusu. Jadi untuk sebelum sholat ambil wusu. Oh, wudu ya, oke. Itu Mbak Siapa Sabina. namanya? Ntar ikut stand up komedi nih, Ya, lucu nih. siap. Oke, dulur. Jadi tadi yang pemaparan Bang Budiman, kalau mau ada ditanyakan, dikritisi, monggo sebelum kita tanya ke tamu-tamu kita dari Jakarta. Di depan saya juga ini ada Mas Rifki dan Mas Saiful, supporter timnas ya, yang sayangnya kemarin nggak sempat hadir di CMS-an kita waktu membahas 7 tim pendiri PSSI itu. Waktu itu narasumbernya Bang Iksan. Bung, kita ngomong ke PNSSI ya. Ini apa ide dari harus dibentuknya PNSSI? Kemudian idenya itu dari mana dan apa keuntungan bagi supporter khususnya dan sepak bola Indonesia pada umumnya? Karena apa? Karena mindset kita juga ngapain ribet-ribet ikut apa PNSI segala macam. Kita datang ke stadion, beli tiket segala macam, menang gembira, senang teriak-teriak, jengkel segala macam, udah pulang aja, nggak usah kita. Karena mindset kita juga sebagian besar masih ntar juga diatur-atur. Atau yang lebih parah lagi, PNSI ini akan dibentuk ini malah sebagai apa? Sebagai perpanjangan tangan federasi. Jadi independensinya malah terkebiri. Itu sebagian mungkin menganggap seperti itu. Mungkin nanti juga Mbak Dian yang sudah aktif di PNSI bisa memberikan sedikit masukan. Monggo, Bung. Makasih. Jadi kalau bicara ini historinya teman-teman, ya kita buka-bukaan nih berarti. PNSSI itu pengusungnya diantaranya ya teman-teman bonek, ya teman-teman bonek bersama beberapa komunitas supporter lainnya. Gitu. Tepatnya sih tanggal 18 ya, kalau nggak salah, 18 November ya, di Jakarta di salah satu hotel, ya kan. Waktu itu diadakan sarasehan supporter, dihadiri oleh perwakilan dari 18 klub Liga 1 dan 6 klub Liga 2. Teman-teman, saat itu kita ya supporter lagi galau-galaunya karena kompetisi Liga 1 terhenti. Ya kalian tahulah karena apa, ya kan? November, kejadiannya 1 Oktober, ya kan? FIFA datang segala macam ya, kalau ini jalan nggak nih kompetisi kan gitu. Nah, saya balik lagi tadi bicara community, mohon maaf nih ya kan, tapi ya harus saya sampaikan kan gitu kan, tentang ada sedikit teori berarti kan gitu. Tadi kan kita bicara definisi komunitas. Sekarang saya bicara tentang ada riset oleh ECA, European Club Association, jadi kayak asosiasi pemilik klub profesional di Eropa tahun 2020. Mereka gamak karena ada COVID, ya kan, dan tidak ada penonton di stadion kan waktu itu kayak gitu. Nah, ringkasnya dari hasil penelitian, ya kan 100% dari sampling itu, ya klub loyalis seperti bonek, ini klub loyalis nih kan. Klub loyalis itu jumlahnya hanya 14%. Jumlah tertinggi yang di COVID itu, ini kan karakternya ditanya nonton stadion apa ya, namanya kalau kalian mungkin sudah lebih tahu nih, FOMO, fear out missing out, itu 27%. Saya waktu itu mikir FOMO itu fear out
Missing out itu jadi bahasa Inggris timurnya tuh norok bunte. Jadi takut nggak diakui lah. Jadi wis melok melok kepingin melok wis. Tapi belum tentu ke tribun. Ya, gitu. Okay. Paling tahu kayaknya tentang Persebaya atau ini di sosmed itu. Kalau kalian aduh males aku ke tribun aja, ngapain jauh-jauh ini. Ntar kalau mereka narasi agak nitip sendal kan gitu-gitu tuh. Kalau saya baca ya. Tapi kalau ditanya pemain kayaknya tahu apa gitu, belum tentu juga ke tribun. Nah, itu 27%. Kalau Covid-nya berkepanjangan lama-lama klub boneknya hilang ini. Ya kan, yang naik itu FOMO. Mereka asik memantau sepak bola hanya melalui berita segala macam ya pemain. Ya kan? Nah, di November itu pada saat pertemuan itu ya, kan kesepakatannya dari teman-teman ini sepak bolanya ini harus jalan gitu. Jangan berhenti. Setelah kita 2020 sama Covid, kena ini lagi, kalau berhenti lagi setahun, ya tadi klub loyalis. Nah, di penelitian itu klub loyalis yang 14% makin lama makin tipis. Ya. Yang ada supporter medsos banyakan kan gitu kan. Ya kan? Nah, pada saat itu dideklarasikanlah Cak Tulus. Ya. Supporter bikin surat, wih keren ya, bikin surat ke presiden, wah keren kan, minta liga itu jalan, gitu. Nah, waktu itu ditasbihkanlah namanya Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, tapi masih cair, hanya namanya. Siapa ketuanya? Nggak ada. Siapa wakilnya? Nggak ada. Mirip-mirip Ultras gitu. Nggak ada. Kita bercanda ini kan. Ada koordinatornya kan. Kalau itu nggak ada koordinatornya gitu. Pokoknya surat nggak ada yang tanda tangan. Saya ditugaskan Cak Tulus menyampaikan ke Seknek, menyampaikan ke Kemenpora, menyampaikan kemana-mana, karena 1 presiden, 2 Kapolri, 3 Menpora, PSSI. Saya ditelepon. Ini yang tanggung jawab siapa, Budiman? Lah itu Presidium Nasional Supporter Indonesia. Loh siapa namanya? Budiman kayak, Tulus kayak gitu kan. Yang berani tanda tangan gitu kan. Gak ada namanya. Kalau kami panggil nanti yang datang siapa? Wah, November. Nah, Januari kita mengadakan pertemuan di Wisma Makara UI. Ya kan? Baru duduk, baru ngobrol dikit saya, udah diusir saya sama teman-teman supporter, baru buka. Diusir keluar. Kenapa saya diusir? Ternyata teman-teman supporter itu karena kejadian itu mau membentuk ya, bukan lagi yang cair, karena ternyata perlu organisasi yang berbadan hukum. Ya kan? Karena yang kita hadapi kan presiden punya badan hukum, Kemenpora, ya mereka sama seperti federasi. Kan enggak langsung berhubungan sama supporter kan federasi. Enggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa aja Tulus, karena belum ada organisasi. Jadi federasi itu bisanya ke klub karena membersnya. Kalau enggak nanti kan dibilang yang kayak beri kue, nggak boleh gitu loh. Sama FIFA nggak boleh. Jadi harus ada institusinya, ada aturan mainnya. Nah di Januari itu teman-teman itu sendiri, ya supporter lebih banyak ya. Klub Liga 2-nya lebih, kalau Liga 1-nya enggak tambah kan tetap 18 ya kan. Kalau nambah kan kacau kan. 18 klub Liga 1, Liga 2-nya jadi lebih banyak. Ya, ada yang hadir atau enggak. Waktu itu ya teman-teman itu berpikirnya ada aja dulu. Gitu loh ya kan. Karena tadi bikin surat ke presiden, bikin surat ke Menpora enggak ditanggapi. Karena minta, ini siapa yang tanggung jawab? Kalau istilahnya waktu itu ilustrasinya, kalau zaman mahasiswa demo gitu kan harus ada pemimpinnya yang tanda tangan. Kalau ditangkap Cak Tulus, perjuangan bukan berarti selesai. Wakilnya maju, saya yang mewakili komunitas ini kan gitu. Ditangkap lagi wakilnya, ya kan. Sekretarisnya maju lagi, saya, kan seperti itu kalau ada organisasi. Nggak akan selesai. Kalau ada ini lagi terus masih ada members yang paling tuanya, kita atur aja. Saya yang bertanggung jawab. Jadi itu yang membuat
kemudian jadi suatu organisasi yang berbadan hukum. Dan kenapa teman-teman yang November dan Januari itu tidak khawatir? Karena dilindungi oleh undang-undang. Namanya Undang-Undang Nomor berapa? 11. Belum berubah jadi 12 ya? Oh, belum. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Di pasal 54 tadi ya kita bicara, disebutkan hak dan kewajiban penonton, hak dan individu. Tadi ngapain aku mau datang aja, ngapain berorganisasi, silakan, itu namanya spektator kalau di FIFA. Kalau di Indonesia disebutnya penonton. Dia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saya tak beli tiket, ini kursiku, dapat wristband, dapat tiket. Kalau tiba-tiba ada sponsor dapat minuman, nah itu hak kewajibannya, ya duduk nonton, gol, duduk lagi, ya kan gitu kan penonton kan, begitu kan tadi senang menang, udah pulang bubar, habis itu ketemu kayak gini, ya enggak, namanya juga spektator, pulang ke rumahnya masing-masing, selesai, besok duduk lagi dia barengan sama saya. Oh, ya udah nonton lagi, gak kenal, padahal tiap kali nonton kursinya sama, apa ya kan duduknya sebelahan terus, tapi baik nonton lagi kan gitu kan. Pasal 54. Nah, pertama kali di undang-undang tentang olahraga dan segala macam itu di tahun 2000 ditambahkan pasal 55 tentang supporter, karena supporter itu artinya bukan datang sendiri, dia datang berkelompok dengan atribut yang sama, saling kenal atau tidak, tapi merasa ini satu identitas. Betul begitu? Itu yang disebut supporter. FIFA pun sudah melakukan penelitian dari 2010. Namanya model Guilianotti, lidahnya kalau Inggris agak serimpet nih, enak lidah Jawa atau lidah Sumatera soalnya. Jadi ada yang disebut supporter, fans, follower yang sekarang jadi FOMO, dan kemudian flander. Jadi ada supporter. Cirinya tadi berkelompok, bernyanyi bersama, dengan atribut yang sama, di tribun yang sama. Nah, itu dimasukkan loh di undang-undang di pasal 55. Di antaranya hak dan kewajibannya tadi ya, yang kemudian jadi panduannya PNSSI, bahwa komunitas supporter harus berbadan hukum. Badan hukum berarti PT, perkumpulan yang diakui oleh undang-undang saja, undang-undang tentang organisasi massa atau undang-undang PT kan. Tapi ada ininya, berbadan hukum dan garis miring atau organisasi. Berarti dalam bentuk organisasi punya ADART aja sudah selesai, nggak perlu didaftarkan ke Haki kan gitu. Kan organisasi massa. Yang ibu-ibu posyandu itu, nah itu udah bisa kan, ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendara, ada pengurusnya. Ya Pokmas, kelompok masyarakat, di undang-undangnya itu bisa kan gitu. Hak dan kewajibannya supporter itu beda dari yang pasal 54 Jatulus. Bukan hanya undang-undang perlindungan konsumen, tapi bertambah dengan undang-undang keolahragaan tadi. Ya, ada mereka itu kalau komunitas supporter ada yang harus edukasi. Siapa yang edukasi? Pimpinan supporter. Berafiliasi dengan klub. Kalau itu bonek, berarti harus berafiliasi. Karena bonek pendukung Persebaya. Masa berafiliasinya ke PSMS kan gitu kan? Walaupun sama-sama hijau nggak bisa. Biar smack aja yang sana, yang sini bonek gitu. Dan kalau dia timnas, supporter timnas, ya kan? Mau nggak mau, ya teman-teman Ultras, Lagrandi, Graduawani dan lain-lain harus berafiliasi ke federasi. Kalau dia wusu, ya berarti ke federasi wusu. Kalau dia karate, ya dia ke federasi karate. Anggar, karena undang-undang itu tentang keolahragaan. Kebetulan saja, bukan kebetulan, memang given gitu kan, bahwa supporter sepak bola itulah yang paling banyak. Jadi pasal 55 ini lebih kena ke supporter sepak bola, karena di olahraga yang lain lebih banyak ke pasal 54 gitu. Jadi begitu dia komunitas supporter, dia berbadan hukum atau organisasi, ya pasti punya
kelebihan, ya, diantaranya tadi ada edukasi macam-macam. Ini berarti tempatnya Persebaya Store, berarti kan afiliasi dengan Persebaya Bonek, berarti ini kan edukasi dong, kita saling bertukar informasi, saya dapat informasi dari kalian, saya belajar dari kalian, kalian belajar dari saya, kan edukasi. Berarti kan ada inisiasi dari klub juga dong, paling tidak klubnya menyediakan tempat kan gitu kan. Itu tadi kan macam-macam yang bisa dilakukan. Ini sound system punya siapa ini? Sound system punya salah satu keluarga CMS, Cangkruan Malam Seloso. Bukan dari klub. Bukan. Berarti pemberdayaan supporter yang saya waktu di PSSI kan keren. Nah, itu ya tadi kan pertanyaan soal PNSSI terbentuknya gitu. Itu tadi ya, mengimplementasi apa yang diundang-undang. Berarti ya kan, kemarin kan ribut soal edukasi supporter kan gitu kan. Ya edukasi supporter memang klub sama pimpinannya, tapi itu yang namanya edukasi sebenarnya kewajiban siapa sih? Semua orang, utamanya negara kan. Kita pegang undang-undang itu. Jadi kalau kasus yang kemarin apa segala macam, kok nggak ada edukasi? Bukan cuma federasi, bukan cuma klubnya, tapi juga negara bertanggung jawab. Kan ada. Itu pasal berapa ya? 31 Undang-Undang tentang pendidikan. Ya, pasal 31. Ya kan? Saya udah lupa tuh. Kita semua kayaknya lupa kan. Kan ada undang-undang bahwa pendidikan itu tanggung jawab siapa, ada 28 tentang air, alam dan. Jadi undang-undang sampai undang-undang dasarnya pun, nah cuma turunannya. Nah kaitannya apa kalau itu organisasi? Jadi kalau ada APBN boleh dong ya kan, APBD tentang pemberdayaan, tentang edukasi, kalau kita organisasi boleh, asal ada laporannya bahwa ini pelatihan ini, pendidikan ini, pesertanya bonek usia sekian, boleh. Dan sangat diperbolehkan gitu loh, Cak. Kalau kita, tapi kalau saya datang sendiri, saya bonek, saya minta uang mau bikin pendidikan bonek lah, nggak bisa. Tapi kalau ini ada organisasi, jangan sampai loh, itu banyak loh subsidi bantuan ke organisasi-organisasi lain. Maaf nih, direkam nggak? Jangan ya. Kan kadang-kadang tidak pada tempatnya. Loh kita ini wujudnya ada loh, kenapa nggak kita yang minta? Kan banyak itu subsidi kemana. Sebagian besar benar, tapi kan ada yang nggak jelas laporannya, bener nggak ada pendidikannya. Bonek jelas, secara nyata ada. Tadi sampai dari SD ke S3 ada. Sangat dibenarkan. Negara harus memberikan edukasi dan anggaran pendidikan kan luar biasa besar, bukan hanya formal. Nah, itulah kemudian ya kan. Kemudian kan disebutkan bahwa PNSSI ini berafiliasi, bukan tunduk pada federasi gitu. Berafiliasi. Ya. Setara gitu Bung ya. Nah, kedudukannya jadi nggak mungkin ada PNSSI kalau nggak ada PSSI, kan sama aja. Nggak mungkin ada bonek kalau nggak ada Persebaya. Ya, bonek yang kan bonek kan istilahnya bisa luas. Bonek yang mendukung Persebaya komunitas, tadi saya ulang ya. Sorry kalau pengertian saya bonek itu tolong dikoreksi, tidak hanya dukung Persebaya kan gitu kan. Bisa juga kegiatan-kegiatan lain yang saya lihat ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Saya melihatnya malah bonek ini sangat luas, beda misalnya sama Jackmania kan gitu kan. Kan kalau mereka kan memang dukung Persebaya, atau Viking yang memang di area-nya. Nah, bonek ini banyak kegiatan yang terkadang kalau saya lihat, kalau saya salah tinggal dikoreksi, bonek disaster atau apa yang sudah dari awal itu namanya breaking the limit gitu loh. Melewati batas sebagai bukan cuma nanti saya dimarahin, sebagai batas pendukung Persebaya saja. Sudah sebenarnya ini yang kalau kalian lewat itu tadi, itu yang namanya pemberdayaan supporter. Bukan hanya law of the game di stadion yang 2 kali 45 menit, tapi sudah luas sampai kemana-mana. Itu tadi ya kan, pemberdayaan supporter. Nah balik lagi ya, PNSSI itu bonek kan bukan harus tunduk ke Persebaya, tapi mitra. Kan gitu kan, stakeholder sebutnya.
Ya. Tapi tadi ya, balik lagi kita ke yang awal, fungsinya supporting, jangan sampai masuk ngatur-ngatur pemain apa gitu kan. Lah itu kan ada pelatih, ada manajemen, ngatur ini gajinya naikin dong, dia bikin gol, loh lewat sudah kan itu. Itu tadi yang soal fungsinya gitu. Masing-masing menjalan. Tapi kalau pemain harusnya dibayar 7, tapi manajemen bayarnya 5, ya kita ngingatkan, ada kontraknya. Kalau kontraknya nanti ini nggak dibayar, diadukan ke FIPRO gitu kan, NDRC, kemudian klubnya bisa kena hukuman. Yang kalau kena hukuman rembet, kan ada beberapa klub sudah ngalami gitu. Siapa aja tuh Bung? Nggak usah disebut dong klubnya. Oke, siap. Bahaya itu. Tapi kita ya supporter ya klub loyalis kalau disebut tadi mengingatkan. Nah, baru kalau tadi gajinya 7 dibayar 5, boleh kita saweran. Tapi bukan diikhlaskan kalau saya ya. Tapi ini namanya dipinjamkan. Manajemen harus mengembalikan yang 2 tadi. Kalau tidak, tukar saham. Karena di undang-undang itu ya, kalau sudah berbadan hukum ya, komunitas supporter boleh punya saham di manajemennya. Jadi tukar saham. Jangan selalu kalian ikhlas nyumbang gitu kan. Silakan aja sih. Tapi kalau saya bilang itu jadi pressure supaya manajemen juga jadi ini pinjaman harus dikembalikan. Begitu dong. Kan katanya klub profesional. Kalau enggak jangan jadi klub profesional, kalau apa-apa dapat sumbangan gitu. Kalau saya. Ya, ya. Kalau kalian kan masing-masing kan itunya. Itu ya. Tadi soal PNSSI ya teman-teman. Siap. Saya contohkan ke klub profesional yang saya dukung. Itu memang seperti sering kita beberapa kali ini berinisiatif untuk doing something buat klub, seperti ketika ada koin untuk siapa itu, terus kemudian kita buying with outwarding ketika kita harus away di rival, kemudian kita menjual tiket, padahal kita bisa nonton di TV, tapi teman-teman tetap menjual tiket, di mana hasil penjualan tiket itu akan diberikan ke Persebaya di tim. Tapi beberapa kali kejadian juga Persebaya akhirnya menerima dan mengembalikan lagi itu ke bonek. Itu jadikan inisiatif dari masing-masing pihak untuk gimana caranya sama-sama membesarkan timnya itu. Oke, kembali ke masalah PNSSI, Bu. Ini saya tanggapin dulu, ini menarik nih tadi. Jadi kan marketing. Sekarang kan di LIB saya urus bisnis gitu kan. Di antaranya marketing, selain media, PR, kreatif gitu. Jadi kalau tadi ada bantuan, pinjaman dikembalikan, harusnya diekspos. Karena dari sisi bisnis, dari sisi marketing, keren nih klub, keren nih komunitas supporternya, pinjaman dikembalikan. Itu harus disiarkan. Karena buat kalau lihat dari sisi marketing, dia kan nggak khawatir, klub ini profesional. Kalau dia ini kan namanya sosios, ya kayak Real Madrid atau jadi kalau ada sedikit ada kendala, komunitasnya membantu. Tapi bukan free. Pada saat klub sudah finance-nya udah balik, dikembalikan. Jadi kalau saya jadi sponsor atau brand yang saya lihat kayak gini, mereka lihat, wah gua aman nih saya kalau berinvestasi sini atau nge-branding di sini. Lanjut tadi. Itu loh. Itu jadi nilai tambah. Ya, nilai tambah. Oke. Siap. Ini kembali lagi ke PNSSI ini, Bung. Berarti sudah berumur berapa nih ya kalau ngobrolin PNSSI dari mulai Januari ya? Kalau informalnya udah setahun, tapi kalau ngikutin aktenya hampir setahun. Belum setahun. Udah sampai jadi akte ya PNSSI. Oke. Yang mungkin mau kami tanyakan, apa sih peran aktif PNSSI dalam kalau bilang ini dunia sepak bola Indonesia, karena kita lihat masih ada ini beberapa hal yang membuat sepak bola itu akhirnya menjadi sesuatu yang negatif ketika antar supporter kemudian saling saling serang segala macam, kemudian
ada beberapa kejadian yang melibatkan supporter masing-masing tim yang bertanding. Mungkin kami juga perlu tahu sampai sejauh mana peran PNSI dalam mereduksi hal-hal negatif tersebut, atau mungkin sesuatu yang lebih positif dari yang dihasilkan dari PNSSI, karena secara ini kan mereka juga punya masa masing-masing atau apa. Sampai sejauh mana efektivitas PNSSI ini dalam kehidupan bersupporter di Indonesia ini? Mungkin contoh kasus ada ya, mungkin kasus apa kemarin supporter Arema yang datang di Kediri, kemudian ada kejadian dan apalah itu kemarin, terus supporter tim mana lagi itu, mungkin bisa dijawab oleh Bung Budiman atau Mbak Tari. Sampai sejauh mana ini efektivitas PNSI berperan dalam hal ini? Monggo. Honornya padahal sama ini. Kalau ada honor, curang ini Mbak Tari ini. Mbak Tari ini kan minum dapat gratis, ngomong enggak gitu ya. Umurnya masih nyaris tahun ya kalau secara akte gitu kan. Jadi ini masih embrio PNSSI ini ya kan? Karena dipaksa ya oleh, bukan federasi yang memaksa, oleh komunitas supporter sendiri untuk harus ada ya. Tadi kan untuk ke vertikal, ke presiden, bersurat ke Kapolri gitu kan. Jadi bisa resmi kan gitu. Awalnya karena kegalauan supaya kan ini dari 18 klub Liga 1 komunitas supporter Liga, biar kompetisi ada gitu. Jadi awalnya dia ke atas ya, vertikal. Nah ini kan konfliknya horizontal. Ya saya ngomong apa adanya, ya masih gagap ya, karena kan belum semua komunitas supporter mengakui keberadaan eksistensi tentang PNSSI kan itu. Belum, bukan hanya PNSSI, karena masih menganggap buat apa tadi berkelompok, berorganisasi, berbadan hukum gitu. Masih belum sampai ke kesadaran bersama ya kan. Apa tuh bahasa Inggrisnya, Sab? Teorinya ada ya. Nah, itu kan kesadaran bersama kan itu. Ada teorinya kan itu kan, kesadaran collective consciousness. Kolektif itu tadi kan gitu kan. Ya, kesadaran kolektif kan gitu kan, bahwa ini penting buat semua gitu. Kenapa penting buat semua? Kan kita diajarkan juga bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ya, pasti mau ngomong gitu tuh. Padahal bukan seperti itu. Nah, artinya kalau terjadi konflik horizontal, kalau kita sudah satu organisasi, PNSSI misalnya, jangan lagi ada juga PNSSI tandingan kan tuh kan, jadi lucu juga, ada yang mau bikin juga gitu kan. Kalau ada satu, jadi kalau masalah yang seperti ini gitu kan bisa diselesaikan di PNSSI jadinya. Secara hukum, koreksi saya kan gitu kan anggotanya. Anggota semuanya, anggota bonek ya. Kalau memang hukumnya dipecat bonek ini, nggak boleh nonton seumur hidup, kan berlaku ke semuanya. Nggak bisa saya nonton di pas Persebaya main di Jakarta, saya pakai yang KTP ini untuk nonton, saya mendukung Persebaya tapi pakai, nggak bisa karena datanya kemudian ya kan, fans ID kan kalau di beberapa negara itu kayak di Inggris FSA itu kan tercatat jadinya, karena ya kan dari 2000 orang yang hadir di sini, saya yakin tidak satu pun ada yang punya niat menjatuhkan Persebaya. Tapi begitu kita di stadion, kan kita nggak bisa tahu kalau ada yang punya niatan seperti itu. Kalau di stadion agak susah. Kalau ini kan kita 2000 ini kan bisa dilihat, ini teman saya, ini teman saya. Tapi kalau stadion nggak bisa itu. Nah, dengan fans ID, dengan kartu Persebaya selamanya, atau dibikin jadi ya akhirnya PNSSI dengan federasi itu dibuat seperti FSA ya di Inggris dengan kartu membersnya itu tadi. Orang-orang, kalau saya dulu waktu di federasi sebutnya itu impostor, ada game Among Us itu kan,
berbaju hijau bonek tapi malah nusuk dari belakang. Sering kan kalian ngalamin? Impostor itu tidak bisa ada di tribun. Ya, kemarin katanya di sana yang ini adalah inilah katanya di sana ada organisasi inilah yang mendompleng. Kan kita nggak tahu. Kalau nggak kita punya data, ya kan, begitu dilihat, Anda bukan anggota saya, minggir. Walaupun lagi berhadapan dengan manajemen atau lagi ngobrol sama polisi, kan ada korlap entah apa namanya itu kan bisa diatur. 10 satu orang ngawasin, kemudian yang satu ini diawasin. Kalau sudah teratur, membershipnya jelas, terkoneksi datanya ke seluruh klub, ya. Tapi itu tadi yang menghukum PNSSI dulu. Kadang-kadang kan kalau federasi bisa dicabut nih kan gitu kan. Ya enggak? Ada kan cerita-cerita kayak gitu udah dihukum PSSI terus dicabut hukumannya gitu kan. Siapa itu ya? Enggak tahu saya. Itu ya, mudah-mudahan sih kesininya kan itu kesininya kan lebih, paling tidak kalau itu semuanya ada di PNSSI, di internalnya kita kan itu ada namanya tadi ada kolektif kesadaran bersama, kemudian kan ada hukum sosial. Jadinya ada hukum sosial, ya. Kita menghukum orang itu, ya, semua kelompok supporter, ya kan, menghukum orang itu tidak bisa datang. Begitu dia datang ke stadion, wah yang ini, yang kemarin, yang ini, semua. Akhirnya kan orang itu nggak bisa dong kalau kayak gitu. Kalau impostor itu kan nggak enak loh diliatin orang, kita lihat ini kayak jijik atau apa kan gitu. Oke, gitu. Bung. Oke, ini dari tadi kita mendengarkan apa suara yang ngebas terus ini, kita kayaknya harus dibumbui oleh yang suara-suara treble ini. Iya, ini. Gimana nih renyah dikit ya? Yang renyah dikit ini. Mau ditambahin apa gitu? Siap, ini. Monggo Mbak Tari. Ya, makasih Catulus. Tadi pertanyaannya sih simpel ya, perannya PNSSI ini sampai sejauh ini tuh apa? Paling aku cuma mau nyampein sedikit paling yang sudah saya lakukan untuk PNSSI sendiri ke beberapa klub. Itu sekarang itu kan lebih ke membantu mereka. Sekarang klub ini kan lagi proses berbadan hukum. Paling aku membantu mereka itu untuk proses ke berbadan hukum itu seperti apa, karena kan PNSSI ini sendiri sudah berbadan hukum, dan kebetulan kemarin yang membantu PNSSI sampai berbadan hukum ini kan kebetulan saya dan tim teman-teman yang lain gitu. Terus dengan adanya PNSSI ini aku merasa lebih terkoordinir itu karena PSSI ini dulu kan dengan supporter timnas itu selalu bermasalah dengan tiket, karena kebanyakan tiket ini dialokasikan kemana, serta jadi teman-teman dari klub Liga 1 atau Liga 2 atau teman-teman yang lain di luar supporter timnas itu sulit mendapatkan tiket di pertandingan timnas. Jadi sekarang lebih terkoordinir, PSSI hanya mempercayakan mengalokasikan tiket itu ke PNSSI, jadi pembagiannya itu sudah melalui PSSI jadi sudah mendelegasikan, oke, supporter butuh berapa, PSSI akan membantu untuk mengalokasikan tiket yang sesuai kebutuhan supporter, mau supporter timnas maupun supporter klub lokal gitu sih. Dan ya paling aku membantunya sampai saat ini ya PNSSI ini ya jadi lebih tempat wadah teman-teman untuk memberikan unek-unek mereka segala ada masalah dari klubnya atau dari komunitasnya masing-masing. Kita ada tempat diskusi atau wadah yang lebih positif daripada kita harus di stadion itu kayak marah-marah atau segala macam. Sekarang kita punya wadah yang positif. Kenapa kita nggak sharing bareng-bareng, kita selesaikan bareng-bareng secara supporter, secara dewasa dan secara persaudaraan lah gitu. Dan bisa kelihatan sendiri semenjak kejadian Kanjuruhan sampai sekarang supporter klub maupun Liga 1, Liga 2 maupun timnas udah lebih dewasa, sudah lebih kelihatan juga hasilnya sampai saat ini. Paling itu sih, karena kan belum setahun jadi belum banyak juga manfaat PNSSI. Tapi semoga ke depan PNSSI ini bisa lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Oke, yang siap. Mbak Tari, yang ditanya tadi bagaimana peran untuk ketika ada konflik horizontal? Apakah semua kelompok supporter di luar sana itu semuanya
anggota PNSSI atau tidak? Apakah mereka secara otomatis dijadikan anggota PNSI atau tidak? Terus bagaimana treatmentnya ketika ada konflik horizontal antar mereka gitu? Sampai saat ini kita tidak pernah memaksa klub Liga 1 atau komunitas supporter klub Liga 1 maupun Liga 2 itu untuk masuk ke PNSSI atau gabung. Tapi secara general itu kita membuka lebar-lebar PNSSI ini untuk siapapun yang mau bergabung. Kita mau bersama-sama memajukan atau melancarkanlah transformasi sepak bola ini, karena kejadian 1 tahun kemarin itu menjadi lebih baik lagi. Kalau misalkan ada permasalahan horizontal supporter itu, ya kita menyelesaikannya sekarang masih secara persaudaraan yang sudah terampung di PNSSI aja sih, Cak. Paling ya teman-teman yang sudah punya komitmen untuk PNSSI lebih baik memajukan sepak bola ini lebih baik lagi melalui PNSSI, paling gitu sih, Cak. Jadi ya kita kayak kejadian Gresik tadi ini, kita di grup atau segala macam, ya ayo ini kita gimana sebagai supporter terutama di Jawa Timur kan, jadi mereka merasa memiliki juga, Cak. Jadi ini supporter Jawa Timur, saya merasa memiliki tanggung jawab juga di sini untuk membantu teman-teman di Gresik segala macam, paling gitu sih, Cak. Apa itu yang sudah dilakukan PNSSI Jawa Timur itu, Mbak? Ya kita kan nggak tahu ini, yang orang awam ini kan nggak semuanya tahu itu PNSSI itu seperti apa. Paling kalau PNSSI udah lakukan sih, dari awal kita terima kejadian Gresik itu kita langsung open discuss di grup PNSSI itu sendiri. Kita bagaimana, kenapa harus ada terjadi lagi di Gresik seperti ini, karena kan sebelumnya kita sudah mengalami kejadian terbesar di Malang, di Kanjuruhan, dan ini kita mengalami kayak teguran lagi gitu. Kenapa masih ada terjadi seperti ini? Jadi kita open discuss di grup PNSSI, dan ya akhirnya kita tahu korban dan segala macam itu bukan hanya dari supporter tapi dari pihak kepolisian, dan kita mencari tahu apa sih kronologisnya seperti apa gitu segala macam. Itu semua teman-teman dari PNSSI yang sudah tergabung di grup itu benar-benar mencari gimana caranya, solusinya seperti apa. Akhirnya kita open donasi segala macam. Kita akhirnya memutuskan dalam waktu semalam itu, oke, besok kita ke Gresik. Dari teman-teman Jakarta pun hadir, dari pengurus pusat pun hadir. Kebetulan Pak Budiman juga baru hadir tadi siang untuk ya kita menyelesaikan masalah di Gresik ini gitu bersama-sama. Gitu sih, Cak. Saya mau tambahin ini tadi. Salut buat PNSSI Jawa Timur. Hanya dengan 1 kali 24 jam ya kan, advokasi dilakukan, itu kan fungsinya PNSSI, advokasi, kemudian mediasi dilakukan, dan alhamdulillah ya hampir rampung gitu kan tinggal sedikit, ada beberapa teman yang masih ditanya jawab di Polres, tapi secara global ya apa yang dilakukan teman-teman PSSI Jawa Timur itu sudah mereduksi permasalahan. Kenapa? Supaya ini nggak berkembang. Kan ada 4 klub Liga 1 di Jawa Timur, betul nggak ya? Ada 3 klub Liga 2 di Jawa Timur. Kalau yang kemarin itu tidak cepat dimediasi, diadvokasi, ya dituntaskan oleh teman-teman PSSI Jawa Timur ini berlarut-larut, ya lebih dari hari ini aja, kan bisa berdampak ke perizinan atau partai usiran, bisa mengganggu klub-klub yang lain untuk melaksanakan laga home. Tepuk tangan dong untuk PNSSI Jawa Timur. Salut. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, kebetulan karena kita ada Mbak Sabina nih, beliaunya juga PR-nya LIB, mungkin kita bisa mendengar sedikit ya apa rencana LIB ke depan dan campaign-nya seperti apa untuk sama-sama memajukan sepak bola nasional kita. Monggo Mbak Sabina. Halo semuanya, salam kenal. Aku Sabina, PR dari LIB. Karena LIB ini punya cita-cita untuk memajukan profesionalitas agar liga kita lebih berkelas nih, lebih meningkat, upgrading. Kita salah satu komponennya adalah di supporter. Makanya di LIB juga akan ada campaign Football in Harmony. Kenapa? Karena mungkin negara-negara lain juga melihat kita terkenal dengan sepak bola yang begitu banyak supporternya tapi rusuh gitu. Kenapa nggak kita berdayakan dengan jumlah banyak supporter ini menjadi komponen yang kuat gitu.
Jadi kita akan ada campaign Football in Harmony di mana kita akan saling berkoordinasi satu sama lain supaya kejadian-kejadian yang lalu tidak berulang lagi gitu. Bahkan supporter juga bisa menginisiasi ide-idenya gimana nih untuk meningkatkan Liga 1, Liga 2 ataupun Liga 3, EPA. Itu kita akan sangat terbuka untuk menerima masukan itu. Mungkin segitu. Pak Budiman ada yang tambah lagi? Terima kasih Mbak Sabina. Oh, oke, cukup ya. Ada yang bisa ditanyakan ke Mbak Sabina, kecuali nomor HP nggak boleh ditanyakan. Nanyanya ke saya aja, nggak usah ke Sabina Matahari. Ayo stand up comedy lagi. Fungsi dari Forum Supporter Jawa Timur ini, itu kan saya sempat cek ombak, apa yang menjadi penyebab dari apa yang terjadi di Gresik. Kebanyakan supporter-supporter ini merasa bahwa tragedi Kanjuruhan itu tidak menjadi maha guru, tidak sebagai guru, karena tidak ada sanksi yang bisa bisa memberatkan mereka, sehingga mereka merasa bahwa jadi mereka mereka merasa bahwa ya gue lakuin aja, toh yang di sono nggak diapa-apain. Jadi tidak ada efek yang berdampak, sehingga mereka akan takut. Ketika misalnya seperti yang terjadi di Jepang kemarin, klub Liga 2 Jepang sama klub Liga 1 di satu turnamen, mereka itu rusuh di luar stadion, tawuran hanya 5 lawan 5. Kedua klub di ban selama 1 tahun, sanksinya jerah. Otomatis klub ini kan berdampak, supporternya ini gara-gara kita, akhirnya kita tidak bisa melihat tim itu. Sama seperti yang terjadi di Gresik, mungkin teman-teman Gresik merasa bahwa Kanjuruhan gitu-gitu aja, tidak ada dampak-dampaknya. Nah itu, kebanyakan dari supporter seperti itu. Nah itu langkah apa yang kira-kira teman-teman federasi supporter ini bisa menyampaikan ke LIB, mau ada Mbak LIB nih, atau ke PSSI, atau ke PSSI. Supaya ya mohon maaf, kenapa saya bilang Indonesia damai tanpa Arema? Karena memang mereka sebagai penyumbang satu kedamaian sepak bola nasional yang diawali dari mereka. Harusnya ada sanksi. Ya, out of the box. Dulur, ini kita Itu gara-gara tadi stand up comedy 1,5 jam itu. Nah itu. Kalau sampai 3 jam lebih dahsyat lagi tuh. Oke, kita berkejaran dengan waktu juga nih, Lur. Ada baiknya nih mungkin terakhir ya, atau nanti bisa ditambahin, mumpung ada rekan-rekan kita yang dari supporter timnas ini mungkin bisa sedikit memberikan pemaparan atau pengenalan apa itu supporter timnas, yang sepak terjangnya seperti apa. Ini mungkin karena ada. Nah, itu juga ini waktu yang sempat kami persilakan ini buat Bang Ipul ini. Bukan hanya itu banyak hal baik yang ada di mereka yang saya malah nggak tahu. Harus diceritain. Nih, jadi biar saya kita bisa sharing. Biar saya makin cerah, kita semua dapat pencerahan ini. Pertama saya ucapkan terima kasih udah dibolehkan duduk di sini untuk diskusi bareng. Dan sebelumnya sempat ada undangan untuk hadir, tapi sejujurnya tidak sampai ke saya, jadi tidak ada informasi itu. Saya mohon maaf, jadi tidak bisa hadir gitu. Saya mau menceritakan sedikit tentang Ultras Garuda. Ultras Garuda ini memang berdiri untuk dukung tim nasional Indonesia di Indonesia sendiri ataupun memang main di away gitu. Basicnya kita berbagai macam warna, Surabaya ada, Jakarta ada, Bandung ada, Malang ada. Jadi kita memang mengumpulkan teman-teman untuk yuk sama-sama dukung timnas gitu. Saat timnas berlaga, kita sama-sama lepas atribut lokal untuk fokus dukung timnas. Jadi ya visi misi kita memang menyatukan teman-teman supporter tim lokal untuk sama-sama dukung timnas gitu. Kemarin sendiri memang Surabaya jadi tuan rumah, ya saya terima kasih sudah dibolehkan pinjam tribun selatan di GBT, jadi kita bareng-bareng bisa dukung timnas. Sementara itu sih, ada pertanyaan-pertanyaan nih Pak.
Apa tuh? Ah. Apa tanggapan untuk pertanyaannya Tony gimana? Perkataannya beliau. Tentang anjuran. Jawab ngomong real trust Indonesia apa? Ayo. Ya. Apresiasi ya, bukan tunduk ya. Kalau kamu nggak bisa jawab, berarti kamu termasuk tunduk bagi kita. Tunduk terhadap PSSI siapa lagi? Oh, enggak Mas. PSSI itu buat kita terkait hukuman terhadap Arema maksudnya gitu. Mas, kami dari supporter timnas sejujurnya tidak terlalu dalam untuk ikut campur dalam hal itu Mas. Gitu Mas. Banyak hal-hal yang memang harus diputuskan di atas Mas gitu. Kita justru ingin merangkul semua sih Mas. Gitu. Terhadap hukuman itu ya itu hak federasi ya Mas ya. Jadi gitu Mas. Bukan pada tempatnya ya, karena mau tidak mau ada kepentingan nasional yang diemban oleh supporter timnas ini. Jadi mungkin hal-hal tersebut bisa diobrolkan off the record ya, personal to personal. Oke, dulur. Jadi ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dan kita lanjutkan lebih intens secara off air. Malam ini terima kasih untuk kehadirannya. Semoga ada hal-hal yang baik yang bisa kita bawa pulang, menularkan aura positif apapun itu, dari kenalan yang baru, dari ide-ide yang baru, dari juga kata-kata yang mungkin bisa kita ejawantakan dalam bentuk tindakan yang positif. Terima kasih dulur untuk kehadirannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik walhidayah waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Salam satu bangsa. Indonesia.